Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat, bangsa, dan negara. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam suatu wilayah seperti warga desa. Kalau bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup terkait wilayah yang mencakup semua, disatukan oleh budaya, sejarah, dan keinginan yang sama, seperti bangsa Indonesia. Kalau negara adalah organisasi yang ada dalam suatu wilayah yang merujuk kepada struktur untuk mengatur dalam suatu wilayah tersebut, seperti lembaga dalam pemerintahan yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, dan seterusnya. Tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi warga negaranya, seperti hak untuk hidup, hak atas badan, hak atas harta benda, hak atas kehormatan, dan hak kemerdekaan. Selanjutnya saya akan membahas fungsi negara. Yang pertama, menjaga keamanan. Negara bertugas untuk menjaga keamanan, misalnya dengan adanya polisi dan tentara yang menjaga ketertiban dan melawan kejahatan. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan. Negara membangun fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah untuk mempermudah hidup rakyat. Yang ketiga, melindungi dari serangan. Negara harus melindungi diri dari serangan negara lain, misalnya dengan memiliki tentara untuk menjaga perbatasan. Yang keempat, memberikan keadilan. Negara memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua orang dengan adil, seperti melalui pengadilan. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama ada wilayah. Negara memiliki tempat yang jelas seperti daratan, laut, dan udara. Misalnya Indonesia memiliki ribuan pulau. Yang kedua ada penduduk. Negara terdiri dari orang-orang yang tinggal di dalamnya seperti warga negara Indonesia. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan yang terdiri dari presiden, DPR, dan lembaga lain yang mengatur dan membuat kebijakan untuk negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Negara harus diakui oleh negara lain di dunia. Misalnya Indonesia diakui oleh negara lain melalui PBB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori hukum alam. Yang kedua, teori ketuhanan. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Dan yang keempat, teori kekuatan. Yang pertama, teori hukum alam, yaitu Plato dan Aristoteles, bukan karena kemauan masyarakat, melainkan terjadi secara alamiah. Yang kedua, teori ketuhanan, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh para raja diperoleh dari Tuhan. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat, yaitu manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada, mengakibatkan pertikaian yang berujung pada peperangan. Yang keempat, teori kekuatan, yaitu dominasi kekuatan dari negara kuat melalui penjajahan. Sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara agama Islam dan negara dalam pandangan Islam. Jadi, hubungan antara agama Islam dan negara dalam pandangan Islam sangat erat, karena Islam itu mencakup aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan teori lingkaran konsentris, agama Islam itu mencakup akidah atau keyakinan, syariah atau hukum, dan akhlak atau moral yang tidak dapat dipisahkan. Nah, syariah itu sebagai hukum Allah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebijakan. Negara berperan dalam melaksanakan hukum ini, misalnya dalam mengelola ekonomi dengan adil agar tidak ada kesewenang-wenangan hukum. Hukum Islam juga menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan kesempurnaan kehidupan, baik secara spiritual maupun material. Jadi kesimpulannya yaitu Islam melihat agama dan negara sebagai kesatuan untuk menciptakan keseimbangan antara keimanan, hukum, dan moral dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya yaitu hubungan agama dan negara di Indonesia. Nah, hubungan agama dan negara di Indonesia itu bersifat unik karena Indonesia itu bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara itu mengakui keberadaan agama dan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menegakkan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam prakteknya, yang pertama yaitu agama Islam sebagai landasan moral dan etika. Jadi nilai-nilai agama itu dijadikan sebagai dasar moral dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang. Misalnya itu pelanggaran judi atau peraturan tentang pernikahan. Yang kedua yaitu negara mengayomi semua agama. Negara menjamin kebebasan beragama sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang tahun 1945. Memberikan ruang bagi semua agama untuk berkembang serta mengatur harmoni menurut antar umat beragama. Yang ketiga yaitu hubungan dinamis. Agama dan negara bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Contohnya, Kementerian Agama dibentuk untuk mengatur kehidupan beragama, sementara hukum agama seperti syariat Islam di Aceh itu dijalankan secara khusus. Jadi kesimpulannya yaitu hubungan agama dan negara di Indonesia itu bersifat saling melengkapi, di mana yang mengkondisikan nilai-nilai agama tanpa memihak satu agama tertentu. Hubungan agama Islam dan negara di Indonesia berkembang dalam 4 model dalam sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu integrasi agama dan negara menyatu, seperti pada Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai, di mana hukum agama itu menjadi hukum negara dan keduanya itu berjalan harmonis tanpa konflik. Yang kedua yaitu konflik agama dan negara saling bertentangan, seperti pada Perang Paderi di Sumatera Barat, yang mana ada penolakan terhadap penerapan totalitas norma agama, hingga akhirnya muncul kompromi dengan semboyan adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Yang ketiga yaitu hubungan dinamis dialektis, di mana agama dan negara secara bertahap dan harmonis. Norma agama diadopsi secara perlahan di dalam sistem hukum nasional, seperti pada Kerajaan Goa. Yang keempat yaitu hubungan sekular ritualistik, di mana agama itu hanya dipakai sebagai simbol ritual saja, seperti tradisi kerajaan Jawa, di mana raja itu hadir di acara keagamaan untuk simbol pengayoman, namun memberi kebebasan agama pada rakyat selama tetap taat pada raja. Pose with the fans.